Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua, saudara-saudara semua sebangsa, setanah air, juga semanusia. Pada malam hari ini di tengah gemericik air sungai di sebelah kafe Tabris ini, karena memang sejak sore turun hujan dan saya menerima tamu dari daerah Tegoan ya, Grobogan, dan memberi kado buku yang berjudul Cinta Mbok Yang Suci, dan dia bernama Rama Jiharka. Melihat namanya saja, ini bagian dari tema cinta yang bermelodi, Rama. Karena Jiharka itu salah satu jenis melodi di dalam kaidah bahasa Arab ya, ketika dilantunkan Jiharka dalam qiraat. Dan terima kasih nih Le, kamu datang ke Rumah Cinta. Ini saya dinarake di kafe Tabris dan kita bisa ngopi. Tentu saya menyambut gembira ini karena Rama ini bagian dari inspirasi kita semua selaku anak muda yang open, yang geni, yang dalam sepi mengolah diri tentu karena melahirkan sebuah mimpi. Dan ini dicetak, nanti ada cetakan kedua. Ini sudah cetakan kedua, cetakan kedua, dan tampaknya dia sudah memiliki pangsa tercinta ini karena mencetak sudah laris dan cetakan kedua. Bagaimana saya alami dalam puisi Pusaran Cinta itu sudah cetakan yang kedua. Jadi ini di samping Rama, saya barusan saja menerima kiriman puisi dari Pak Na Muhammad dari Sumeneb, Madura. Ini pernah ke Rumah Cinta dan sebelumnya ke Rumah Cinta dia ke rumah Gusmus menyampaikan puisi, dan puisinya ternyata Gusmus memerintahkan untuk ke tempat saya dan diberi hadiah, dan saya dikirimi 3 buku puisi. Wah, tebel-tebel. Dan Rama, ini tolong kamu introduction dulu, perkenalan kepada teman-teman semua dimanapun kita berada, kemudian nanti baru kita dialog berikutnya. Sejauh mana perkenalan ini kamu bersentuhan dengan dunia tulis menulis. Monggo, ini agak dekat, jadi jangan diem kamu. Sudah dijelaskan oleh Abah tadi, sudah dikenalkan oleh saya Rama Jiharka. Saya terinspirasi nulis itu dari Gus Usman Ar-Rumi. Jadi, sejak SMA saya nulis puisi, belum terpikirkan untuk menjadi sebuah buku. Dan ketika Gus Usman menerbitkan buku yang Mantra Asmara, dan itu saya yang memberikan kata pengantar. Ada keinginan untuk menerbitkan buku itu. Ini padahal buku. Kamu masih di SMA. Masih di SMA kan? Adakah saat itu Rama, majalah dinding gitu ada? Ada kan? Dan ikut ambil enggak kan? Alhamdulillah. Soalnya saya punya teman penulis di Cepu yang sekarang menerbitkan novel ya, Mbak Nur Laili Mamluah. Itu dulu masa-masa SMA medianya majalah dinding. Dan sekarang anak 6, di balik anak 6 ingat lagi menulis. Terus Ya, saya juga itu Bro. Jadi ingin membuat sebuah gurisan-gurisan karya. Ketika nanti saya mempunyai anak, ketika anak bertanya, Bapak itu punya karya apa? Jadi saya bisa jawab, saya punya karya buku nak.
Jadi ada keinginan untuk yang lebih untuk anak saya. Waduh, ini Cik Jiblu ngomongin ngono. Ya bagus saja. Ini setelah introduction ini Rama, bagaimana caramu ini menulis ini? Kalau saya lihat rangkuman-rangkuman atau pola wakilan, karena melihat komprehensif yang ada ini. Tulisanmu yang murni karyamu berapa persen, terus yang nukil-nukil berapa persen? Kalau untuk bab 1 sampai bab 6 tuh saya hasil karya sendiri. Ya ada referensi mungkin 10%, 20%. Cuman yang di bab terakhir itu saya ada referensi dari beberapa buku karya, mungkin karya yang Gus Chandra Malik, Gus Mus, juga ada itu, ada biografi dari Jalaluddin Ar-Rumi. Biografinya dari buku apa? Itu saya dari Fihi Mafihi kah? ya Fihi Mafihi yang sama saya juga dapat referensi untuk menjabarkan kutipan dari Bahuti. Oh, apa kuwi? Ada sedikit kutipan itu yang tulisannya gini, Pak. Cinta itu bukan karena tapi walaupun. Oh, Itu sedikit tapi maknanya sangat luar biasa. Kalau cinta itu karena bersifat transaksi, tapi kalau cinta itu walaupun itu lebih tinggi, dan tidak ada dendam di sana, karena cinta itu suci. Dan judulmu ini dari mana inspirasinya? Cinta itu mbok ya yang suci, nah itu kan. Nah ini cinta walaupun. Jadi saya buat judul yang agak gelengit, memadukan antara bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Jadi agar menjadi satu, menjadi sebuah kesucian dalam cinta. Dan itu ungkapan harian yang akrab dengan kita semua. Nah teman-teman, pola yang dilakukan Rama ini tentu atas ketelatenan, atas kecintaan, kemudian juga atas pergaulan. Karena buku yang dicetak ini berapa cetakan pertama? 250. Dan sudah di launching ya kemarin. Iya, alhamdulillah. Yang saya hanya melalui video call. VC apa? Video call. Video call ya. Dan ini saya sangat senang anak-anak muda di Indonesia seperti Rama itu tentu menjadikan contoh bagi anak-anak muda milenial dimanapun. Dan buku seperti ini dibutuhkan, tentu dengan bahasa-bahasa yang ini bahasa gaul, cinta boya yang suci, gitu. Dan menurut penuturan Rama tadi dia akan menerbitkan buku puisi juga yang judulnya Renjana. Renjana. Itu kaitannya ada apakah cinta itu birahi atau cinta itu suci, Renjana. Dan nanti kita lihat teman-teman buku Rama berikutnya, dan silakan bagi yang mau beli ini melalui apa Rama? Bisa melalui Instagram Rama_Jiarkah. Terus Bisa melalui nomor 085 727 081 603. Iya. Terus Facebook Rama Jiarkah. Rama Jiarkah. YouTube Rama Jiarkah. Rama Jiarkah. Twitter juga Rama Jiarkah. Rama Jiarkah. Dan itu nanti bagian dari caramu untuk menebar keindahan, menebar nilai-nilai ajaran, juga tentu menebar cinta itu sendiri. Dan ini teman-teman, Rama ini baru buku pertama kan? Buku pertama kan? Ya, nanti yang kedua akan terbit puisi, dan inilah tataran latar kabuna tobakon antobak, sungguh kamu itu nanti akan naik setingkat demi setingkat. Dan itu Tuhan, kata Syarumi, sudah sediakan tangga. Bagaimana tinggal dirimu untuk menaiki tangga demi tangga itu.
Dan ini tolong satu ungkapan saja dibacakan Rama, yang mungkin materi yang paling Anda suka itu. Ada sedikit kutipan dari buku Cintamu Yang Budi, Pak. Jadi, ketika kita mencintai seseorang melebihi cinta kita kepada Allah, itu menurut buku ini bukan cinta, Pak, tapi manifestasi dari hawa nafsu. Wah, selubung Dari hawa. Dan di awal-awal ada kutipan, rindu akan hadir ketika kita memiliki perasaan cinta terhadap yang kita rindukan. Dan itu keterjarakan melahirkan rindu, dan itu saya sering bilang, ketika rindu hilang musnah. Cuman ketika kan banyak orang yang membelintirkan makna cinta, khususnya para pemuda, agar para pemuda itu cintanya itu tidak dibelintirkan ke hal-hal yang negatif itu. Iya, bersifat nafsu tercela. Oh iya, Anda akan menggiring orang kepada makna cinta yang suci itu. Iya. Nah, kemudian adakah di sini satu langkah-langkah untuk menggapai itu cinta yang kau maksud? Ada, Pak, ketika cinta tidak harus kita ungkapkan dengan sebuah perlakuan, Pak. Terkadang cinta kan harus tidak harus kita dikatakan. Tetapi Terkadang cinta harus kita ungkapkan dengan doa. Dengan cara, contohnya apa yaitu dengan cara berkhalwat, dengan berduaan dengan Tuhan Maha Esa. Seperti yang dilakukan oleh para sufi. Itu pun ranah yang masuk mahabbah. Sejauh kemana kamu menguraikan cinta yang kau kenal tatarannya untuk sampai ke yang suci itu? Itu belum sampai jauh sih, Pak, masih. Apakah kamu selembati ke papa mungkin? Ada, Pak. Ada juga nanti ini saya selingi dengan kisah cintanya Robiatul Adawi. Ada juga biografi Robiatul Adawi, ada juga biografi Jalaluddin Ar-Rumi. Ada juga kutipan-kutipan dari Gusmus, Chandra Malik, dan Jalaluddin Ar-Rumi. Termasuk yang pendek tadi. Cinta itu bukan karena, tapi walaupun. Nah, ini Budi statusnya. Teman-teman, ini obrolan ringan dan saya selalu apresiasi, dan saya melalui siaran ini juga numut terima kasih kepada Pak Na Muhammad yang telah mengirimkan 6 buku dengan 3 jilid masing-masing, dan semoga Allah memberikan tenaga kepada Pak Na Muhammad dari Sumeneb, dan juga tambah lagi kreasi yang lebih dahsyat dari ini, dan juga ini supaya ikut memberikan vibrasi kepada Rama. Ini tantangan juga, dan semoga kamu nanti semakin punya perpustakaan. Amin. Rumahmu punya ruang yang kita untuk jago Sedikit cerita ya. Untuk sebelum mengakhiri perbincangan, kebetulan saya juga mendirikan sebuah organisasi, Pak, yaitu Perpustakaan Jalanan Semarang. Di setiap hari Sabtu dan Minggu buka di Kota Lama dan di Simpang 5. Seperti kemarin saya menemui anak pang atau slang yang menggelar buku-buku di trotoar, dan itu gratis dia ternyata gitu loh. Dan di situ dia bisa baca, siapapun yang mau itu digelar, digeser di situ. Apakah seperti itu? Jadi seperti itu, Pak. Mungkin konsepnya juga ibaratnya merangkul agar anak-anak yang mungkin tidak bisa membeli buku bisa ikut membaca, karena saya punya prinsip selalu untuk kalau ibarat Anda mengumandangkan membaca. Dan itu juga diniati oleh Mas Irawan gitu, bahwa ini karena buku-buku sejarah kata dia, supaya orang tidak melupakan sejarah. Karena
yang digambar di situ hanya buku-buku historis. Ya, terima kasih ini Rama ya. Abah mendoakanmu terus berkarya, sehat selalu, semangat, dan tentu nanti punya pengaruh besar terhadap linkmu tadi, dan di mana-mana nanti kita bisa berkarya seperti dirimu ini bagi anak-anak bangsa Indonesia. Sekali lagi, kalau mau minat buku dari Rama tentang Cinta Mbok Yayang Suci ini bisa melalui berbagai ragam medsos yang dia miliki. Sebagaimana juga saya anjurkan medsos untuk dikuasai oleh setiap kita dari bangsa supaya hoax itu tenggelam dan hilang dan tidak menarik. Yang menarik adalah karya-karya yang indah. Seperti yang terakhir kau katakan, saya sering bilang, biarlah tindakan yang bicara, bukan tindakannya hanya bicara. Jadi kalau toh kamu sudah berkarya, ini tindakanmu yang bicara, gitu ya. Ini wujudnya. Ya, terima kasih lah ya, intinya ya, dan kado sayang bagimu. Semoga semangat, dan terima kasih teman-teman. Silakan like, comment, share, dan subscribe ke Kiai Willy Channel untuk melihat mozaik peradaban yang indah dan adiluhung ini, sebagaimana Rama lengkapnya apa? Rama Jiarkah. Rama Jiarkah, di mana salah satu anak bangsa yang meneruskan tradisi para leluhur, dan mereka semuanya berkarya yang indah sampai hari ini. Apa kata Rama? Nanti anakku biar tahu kalau ayahnya punya karya-karya. Rapi urun gendeng kamu. Visioner. Terima kasih, dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jempol awal masuk ke karya I love you.